Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nurzamania dan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok saya yang bernama Face Recognition. Nah, komponen-komponen yang kita perlukan tuh apa aja sih? Yang pertama tuh ada import library-nya itu import OS, terus ada CV2, ada MediaPipe ASNP, lalu ada SQLite 3, ada NumPy ASNP, dan yang terakhir ada warnings. Nah, fungsinya itu apa sih? Nah, yang pertama OS itu untuk mengatur environment system bervariabel OS. Yang kedua ada CV2 yaitu OpenCV, itu untuk mengelola citra dan video kayak kamera, terus grayscale dan resize dan lain-lain. Lalu ada MediaPipe yaitu library dari AI dari Google untuk mendeteksi wajah. Nah, yang ketiga itu ada SQLite, database ringan berbasis file. Lalu ada NumPy, operasi array, dan matrix, yaitu gambar itu diubah nantinya jadi array. Lalu yang terakhir ada warnings, untuk menghilangkan pesan warning yang tidak perlu. Nah, untuk ngatur informant dan warningnya tuh gimana sih? Nah, di sini tuh ada OS informant tp.cpv min log level sama dengan 3. Lalu ada OS environ tf enable online OPTS sama dengan 0. Lalu warning .filter warning sama dengan inborn. Nah, penjelasannya kayak gimana? TF-CPP min log level 3 itu fungsinya untuk menyembunyikan log TensorFlow biar terminalnya bersih. Lalu untuk TF enable 1DNN OPTS 0 itu untuk menonaktifkan optimasi tertentu yang kadang bikin error. Terus warning .filter warning sama dengan inborn itu untuk menghilangkan warning yang tidak berpengaruh ke hasil. Nah, tujuannya itu buat apa? Tujuannya itu buat bikin program lebih rapih dan stabil saat dijalankan. Lalu ada koneksi database dari SQLite, itu ada CONN sama dengan SQLite.connect untuk membaca wajah database.db. Lalu ada cursor sama dengan conn.cursor. Nah, penjelasannya tuh untuk membuat atau membuka database yang bernama wajah database.db. Lalu kursor itu digunakan untuk menjalankan perintah SQL-nya. Nah, yang keempat itu ada table user, itu ada cursor.execute, sedangkan create table if not exit user. Nah, penjelasannya itu untuk membuat table user jika belum ada. Nah, kenapa di sini if not exit user? Jadi itu di ID text primary key-nya itu harus dikasih nama kita, database yang ingin dideteksi wajahnya gitu. Lalu ada struktur table. Nah, yang pertama itu ID itu untuk wajah sebagai primary key. Lalu nama pemilik wajah, jadi wajahnya siapa tuh harus dikasih nama gitu. Lalu conn.commit untuk menyimpan perubahan ke database. Lalu fungsinya itu untuk menyimpan data identitas wajah seperti yang tadi saya bilang. Lalu ada konfigurasi dari MediaPipe face detection-nya itu MP-face sama dengan MP solution face detection. Lalu face detection sama dengan MP face detection. Model section sama dengan 0, min detection confidence sama dengan 0,6. Itu penjelasannya si MP solution face detection ini untuk modul deteksi wajah dari MediaPipe. Lalu model selection-nya sama dengan 0. Model ringan cocok untuk webcam dan real time, jadi nggak perlu berat-berat gitu datanya. Nah, untuk variabel globalnya itu adalah recognize nama sama dengan mencari counter frame sama dengan 0. Penjelasannya itu last recorded name itu untuk menyimpan nama wajah terakhir yang terdeteksi. Sementara default sama dengan mencari itu untuk perhitungan frame, biasanya dipakai buat delay atau stabilitas deteksi. Nah, untuk fungsi proses gambarnya itu ada dev proses gambar.image. Lalu ada dikonversi ke grayscale, gray sama dengan cv2.cv color image, cv2 color bgr2 gray. Nah, fungsinya itu untuk mengubah gambar berwarna dari RGB ke BGR.
supaya gambar itu hitam putih. Deteksi wajah lebih fokus ke bentuk, bukan ke warna, untuk mempercepat proses komputasinya juga. Nah, normalisasi cahayanya itu kita pakai equalizate sama dengan CV equalizate his.gray. Nah, fungsinya itu untuk menyeimbangkan pencahayaan, untuk mengurangi efek terlalu gelap, terlalu terang, detail wajah jadi lebih jelas. Ini penting buat kondisi cahaya yang berubah-ubah. Jadi yang kedeteksi itu tetap bentukan wajah kita atau bibir atau mulut, hidung dan sebagainya gitu. Nah, buat resize gambar itu pakai return CV2 resize equalize 200,200. Fungsinya itu buat menyamakan ukuran gambar menjadi 200 x 200 pixel. Ukurannya kalau seragam itu cocok buat training AI, buat pengenalan wajah, untuk menghindari error input ukuran berbeda. Nah, program ini tuh berfungsi untuk mendeteksi wajah menggunakan media pipe, menyimpan data pengguna ke database SQLite, mengolah citra wajah dengan grayscale, normalisasi cahaya, resize, dan ya untuk mendeteksi wajah kita agar kayak lebih jelas gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya akan dijelaskan lagi dengan teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Olia. Saya akan menjelaskan sebagian kode proyek yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi ambil potongan wajah dan fungsi daftar wajah. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi ambil potongan wajah terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada def ambil potongan wajah frame, di mana fungsi ini itu untuk mendeteksi wajah pada sebuah frame kamera, lalu memotong area wajah tersebut. Lalu baris selanjutnya itu ada RGB frame CV2 CVT color frame CV2 color BGR to RGB. Nah, di mana OpenCV membaca gambar dalam format BGR, sedangkan media people face detection membutuhkan format RGB. Nah, jadi baris ini tuh untuk mengkonversi warna dari BGR ke RGB agar compatible. Barisan selanjutnya itu ada Resolute Face Detection Process RGB Frame, di mana baris ini itu menjalankan proses mendeteksi wajah dan hasilnya disimpan dalam variabel Resolute. Lalu barisan selanjutnya itu ada EF Resolute Detection. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah wajah terdeteksi. Jika tidak ada wajah yang terdeteksi, maka fungsi akan mengembalikan none. Untuk barisan kode selanjutnya itu for detection in resolute detection sampai return frame y titik 2y plus body height, x titik x plus body width, x, y, body width, body height. Nah, fungsi ini untuk mengambil posisi wajah dan mengambil potongan area wajah dari sebuah gambar. Pertama, sistem mengambil data bounding box wajah dari hasil deteksi. Bounding box ini masih dalam bentuk koordinat relatif, yaitu nilainya antara 0 sampai 1, yang menunjukkan posisi wajah terhadap ukuran gambar. Selanjutnya, sistem mengambil ukuran gambar yaitu tinggi dan lebar frame. Ukuran ini digunakan untuk mengubah koordinat relatif menjadi koordinat piksel agar bisa digunakan pada gambar sebenarnya. Setelah itu, sistem menghitung posisi awal wajah pada sumbu X dan Y, lebar dan tinggi wajah. Hasil perhitungan ini masih dalam bentuk angka desimal, sehingga dikonversi menjadi bilangan bulat agar sesuai dengan sistem koordinat piksel. Kemudian, sistem memastikan bahwa nilai X dan Y tidak bernilai negatif. Langkah ini dilakukan untuk mencegah error saat proses pemotongan gambar. Setelah koordinat valid, sistem melakukan cropping citra, yaitu memotong gambar hasil sehingga hanya bagian wajah yang diambil. Selanjutnya itu baris return non digunakan sebagai mekanisme pengamanan ketika sistem tidak mendeteksi wajah pada frame kamera. Nilai non menandakan bahwa tidak ada citra wajah maupun koordinat wajah
yang dapat diproses sehingga mencegah terjadinya kesalahan pada proses selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi daftar wajah. Nah, daftar wajah fungsi utamanya itu melakukan register wajah pengguna, meliputi input data pengguna, capture webcam, deteksi wajah, simpan wajah ke dataset, dan simpan data ke database. Nah, baris selanjutnya itu ada user ID input, masukkan ID, dan nama input, masukkan nama. Di situ mengambil ID unik dan nama pengguna. Digunakan sebagai nama file gambar dan primary key di database. Selanjutnya itu ada cap CV2 video capture, itu mengaktifkan webcam. 0 berarti kamera utama default. Untuk bagian kode will2 sampai CV2 destroyed all windows. Nah, kode ini itu merupakan kode inti dari proses register wajah secara real time. Jadi, program menggunakan perulangan will-through agar kamera terus aktif dan mengambil gambar secara berulang. Pada setiap perulangan, kamera membaca satu frame video. Jika frame gagal diambil, perulangan akan dihentikan untuk pencegahan error. Nah, frame yang berhasil diambil kemudian dibalik secara horizontal, tujuannya agar tampilan wajah seperti bercermin sehingga lebih natural bagi pengguna. Selanjutnya, sistem menampilkan teks tekan S untuk simpan pada layar sebagai petunjuk bagi pengguna. Frame kamera kemudian ditampilkan ke layar melalui jendela nama registrasi. Program juga memantau input dari keyboard setiap 1 milidetik. Sistem mengecek apakah tombol S ditekan. Nah, ketika tombol S ditekan, sistem akan memanggil fungsi ambil potongan wajah untuk mendeteksi dan memotong wajah dari frame kamera. Jika wajah berhasil terdeteksi, citra wajah tersebut akan diproses melalui fungsi proses gambar. Nah, tahap ini tuh bertujuan untuk menyeragamkan ukuran dan kualitas citra wajah sebelum disimpan. Setelah itu, citra wajah disimpan di dalam folder dataset dengan nama file berdasarkan ID pengguna. Selanjutnya, data ID dan pengguna disimpan ke dalam database. Jika ID sudah digunakan, sistem akan menampilkan pesan bahwa ID tersebut sudah ada. Nah, setelah proses penyimpanan selesai, perulangan dihentikan. Nah, terakhir, kamera dilepaskan dan seluruh jendela program ditutup untuk mengakhiri proses registrasi. Perkenalkan, saya Maulida Salsabila. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kode yang telah kelompok kami buat. Di sini itu saya akan menjelaskan fungsi utama dari aplikasi pengenalan wajah, yaitu fungsi kenali underscore wajah. Fungsi ini itu bertugas untuk menjalankan seluruh proses face recognition secara real time menggunakan kamera laptop. Mulai dari membuka kamera, mendeteksi wajah pada video, memproses gambar pada wajah, membandingkan dengan dataset, hingga menampilkan nama pemilik wajah jika dikenali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kodenya. Yang pertama itu mendefinisikan fungsi. Di sini kodenya itu ada def kenali underscore wajah. Bagian ini itu untuk mendeklarasikan fungsi bernama kenali underscore wajah, yaitu pusat logika program pengenalan wajah. Jadi semua proses itu berjalan mulai dari baris ini. Terus yang kedua itu mengambil variabel global. Sini kodenya ada global underscore recognize underscore name, terus ada counter frame-nya. Dua variabel ini itu digunakan untuk menyimpan nama wajah. Yang terakhir dikenali serta menghitung berapa frame wajah tersebut muncul secara berturut-turut. Tujuannya itu untuk mengurangi kesalahan deteksi dan mencegah nama berubah cepat karena kamera membaca banyak frame per detiknya. Terus yang ketiga itu membuka kamera. Di sini itu ada kodenya cap sama dengan cv2
video capture. Di sini itu nilainya 0. Jadi nilai 0 itu berarti kamera bawaan. Jika kita ingin menggunakan webcam USB, kita dapat mengganti angka 0 itu, nilai 0 itu menjadi 1 atau 2. Terus yang keempat itu ada looping membaca gambar kamera, kodenya itu mulai dari while true. Di sini itu apa fungsinya itu untuk bekerja secara terus-menerus untuk membaca video dari kamera. Di sini ada cap.read menangkap satu gambar frame. Terus ada jika kamera gagal membaca not read, maka proses dihentikan. Terus ada cp2.flip frame 1 membalik gambar secara horizontal seperti cermin agar pengguna nyaman melihat tampilan wajahnya. Terus yang kelima itu mendeteksi dan mengambil bagian wajah. Di sini kodenya ada wajah underscore sekarang, koordinat sama dengan ambil underscore potongan underscore wajah frame. Jadi program ini itu untuk memanggil fungsi pendeteksi wajah. Jadi jika wajah ditemukan, fungsi tersebut akan memotong area dan mengambil titik koordinat wajah pada layar. Terus jika belum ditemukan, tampilan sementara akan menggunakan teks mencari. Terus yang keenam ada preprocessing wajah. Di sini kodenya ada wajah underscore final sama dengan proses underscore gambar wajah underscore sekarang. Wajah yang berhasil dipotong kemudian diproses dan di-resize lagi agar semua punya ukuran yang sama, lalu difilter agar hasilnya lebih jelas. Terus yang ketujuh ada proses pencocokan wajah. Di sini kodenya mulai dari for file in os.listDate dataset. Bagian ini itu untuk melakukan proses pengenalan dengan mengecek foto-foto wajah yang tersimpan dalam dataset. Jadi setiap foto dibaca lalu dibandingkan dengan wajah yang terekam menggunakan metode template matching. Ada cv2.match template. Terus yang ke-8 ada menentukan nama berdasarkan thresholdnya. Di sini kan thresholdnya 0,7. Jadi jika nilai kemiripan di atas 0,7 maka dianggap cocok. Terus yang ke-9 ada stabilitas deteksi. Di sini kodenya itu ada if temp underscore name sama dengan last underscore recognize underscore name. Terus ada counter underscore frame plus sama dengan 1. Meskipun wajah cocok, namun nama belum langsung ditampilkan. Jadi program itu harus memastikan wajah yang sama muncul setidaknya 3 frame secara berturut-turut agar hasil tetap stabil. Jadi jika tidak stabil maka tampilan teks akan muncul tulisan menganalisa. Yang ke-10 itu ada menampilkan ke layar. Di sini itu kodenya ada cp2.rectangle, terus ada cp2.putText, terus ada cp2.imshow. Jadi sistem mengambil kotak atau bounding box pada wajah dan menampilkan nama. Terus di sini cp2.imshow-nya itu membuka jendela kamera real time sehingga pengguna bisa melihat proses pengenalan wajah secara visual. Terus ada tombol keluar untuk menutup kameranya. Kodenya itu di sini ada if cp2.whitecase 1. Di sini itu jika pengguna menekan tombol Q, jadi programnya itu akan berhenti. Jadi program ini itu bekerja seperti sistem absensi face recognition. Kamera menangkap wajah lalu dipotong dan diproses, kemudian wajah dibandingkan dengan dataset yang sudah disimpan. Jika cocok, sistem menampilkan nama pemilik wajah secara real time.
Jadi seluruh logika tersebut berada di dalam fungsi kenali underscore wajah yang sudah saya jelaskan tadi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan output menu dan sekalian mendemonstrasikan cara kerja program secara langsung. Ini bagian output menu ya. Output menu yaitu menu utama yang akan muncul saat program kita jalankan. Kita coba ya. Pertama ada daftar, kedua deteksi, lalu ketiga keluar. Saya akan menjelaskan daftar. Daftar kita akan diminta untuk memasukkan ID, lalu nama, dan akan mengaktifkan kamera untuk mendeteksi wajah kita menggunakan sistem media PIM. Seperti arahan di atas, tekan S untuk simpan. Kita akan tekan button S. Oke. Akan ada pemberitahuan ya, berhasil menyimpan rosa. Lalu kita akan ke menu kedua, yaitu deteksi. Deteksi itu untuk mendeteksi wajah secara langsung, secara real time menggunakan kamera. Jadi akan diberitahu nama atau tidak dikenal atau menganalisis. Kita coba ya. Nah, namanya ada di sini ya. Nah, programnya masih belum terlalu sempurna karena pixel yang diambil masih terlalu kecil untuk bisa mendeteksi saat kita nengok kanan atau nengok kiri. Untuk sekarang hanya bisa saat kita menatap lurus ke kamera. Oke, untuk menu ketiga yaitu keluar, yaitu menghentikan program. Sekian dari saya untuk menu utama dan demonstrasi programnya. Terima kasih.